Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Hari ini sekali lagi kita datang di hadapan Tuhan dan kita akan merenungkan firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan hari ini boleh menjadi satu kekuatan bagi kita semua. Mari kita berdoa. Bapa kami yang surga, kami mengucap syukur Tuhan karena hari ini sekali lagi kami boleh menikmati anugerah Tuhan yang luar biasa dalam hidup kami. Biarlah Tuhan hari ini firman ini, renungan ini boleh menjadi satu rema di dalam hidup kami. Dan biarlah Roh Kudus terus mengubahkan hidup kami untuk kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang semakin baik. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sekali lagi selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Tema yang saya berikan hari ini adalah Allah yang peduli. Di mana nasnya terambil dari Kejadian 15 ayat 1 sampai 6. Saya akan bacakan bagi kita semua Bapak Ibu. Perjanjian Allah dengan Abram, janji tentang keturunannya. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abram dalam suatu penglihatan. Janganlah takut Abram, akulah perisaimu, upahmu akan sangat besar. Abram menjawab, ya Tuhan Allah, apakah yang akan engkau berikan kepadaku karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak. Dan yang akan mewarisi rumahku ialah Eliezer orang Damsyik itu. Lagi kata Abram, engkau tidak memberikan kepadaku keturunan sehingga seorang hambaku nanti menjadi ahli warisku. Tetapi datanglah firman Tuhan kepadanya demikian, orang ini tidak akan menjadi ahli warismu, melainkan anak kandungmu dialah yang akan menjadi ahli warismu. Ayat yang kelima, lalu Tuhan membawa Abram keluar serta berfirman, coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang. Jika engkau dapat menghitungnya, maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Lalu percayalah Abram kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Ya, Bapak Ibu, seperti biasa, ketika kita tidak memahami suatu konteks, Bapak Ibu, maka biasanya kita akan sulit untuk memahami suatu kondisi tertentu, begitu ya. Nah, dalam hal ini, pergumulan Abraham adalah suatu konteks yang perlu kita pahami terlebih dahulu. Dalam konteks pada Abraham, gitu ya, Abraham tidak memiliki anak atau keturunan. Dan pada saat itu tidak memiliki anak atau keturunan itu merupakan sesuatu yang dianggap sangat berat dan memalukan Bapak Ibu. Dan bahkan dianggap sebagai hukuman secara ilahi. Bagi mereka yang tidak memiliki keturunan, maka biasanya secara sosial mereka biasanya kurang dihormati Bapak Ibu. Mereka seringkali diremehkan dan hal itu juga bisa kita lihat begitu ya Bapak Ibu ya. Pada kisah Hagar, ketika Hagar memiliki anak dari Abram begitu ya, melahirkan Ismail, lalu Hagar merendahkan Sarah. Lalu secara legal dan hukum begitu ya, warisan atau semua harta yang dimiliki akan jatuh kepada hamba atau kerabat tertentu. Jadi percuma Bapak Ibu kalau orang-orang pada masa itu kaya tetapi tidak memiliki keturunan. Maka dia akan kehilangan semua hartanya juga akan diberikan kepada hamba rumah atau kerabat tertentu. Dan nama keluarganya biasanya akan lenyap Bapak Ibu. Dan hidupnya akan berakhir dikenal sebagai orang yang tidak diberkati Allah. Jadi pergumulan Abram saat itu adalah pergumulan yang sangat besar Bapak Ibu. Jadi kita tidak bisa meremehkan pergumulan yang Abram punya, begitu ya. Nah, seringkali kita juga berada dalam satu kondisi di mana kita sulit sekali untuk keluar dari suatu pergumulan tertentu. Dan ketika rasanya kita sudah terlalu lama dalam suatu pergumulan tersebut, begitu ya, mungkin tidak jarang dari kita yang akhirnya ingin menyerah saja, begitu Bapak Ibu. Ada yang ingin berhenti dari studi atau pekerjaan tertentu karena rasanya nggak sanggup lagi, begitu ya. Ada juga mungkin orang-orang yang ingin bercerai karena merasa pernikahannya tidak baik, berantakan Bapak Ibu. Atau bahkan ada orang-orang yang pada akhirnya ingin mengakhiri hidupnya karena merasa memiliki beban dan masalah yang terlalu berat Bapak Ibu. Tetapi hari ini kita mau melihat apa yang Allah kerjakan bagi Abram yang sedang bergumul ini. Dan tentunya itu juga yang Allah kerjakan bagi kita semua. Pada poin yang pertama, saya memberikan poin yang pertama, Allah memberikan dirinya, Bapak Ibu. Nah, kalau kita lihat di ayat pertama, Bapak Ibu, dikatakan di sana Allah menyapa Abram dalam konteks ini dengan inisiatif Allah sendiri.
Jadi Allah mendatangi Abram gitu ya dengan inisiatifnya. Dan kalau Bapak Ibu lihat, Allah mengatakan di sana, akulah perisaimu. Nah ini menarik Bapak Ibu. Dari sini kita bisa melihat bahwa Allah tidak hanya memberikan berkat bagi Abram dalam rupa upah begitu ya. Tetapi Allah juga memberikan dirinya kepada Abram. Dan menarik, ada seorang teolog yang mengatakan demikian, Bapak Ibu, sekalipun aku berada di surga, tetapi Allah tidak ada bersamaku, itu neraka bagiku. Tetapi sekalipun aku berada di neraka, tetapi Allah ada besertaku, itu adalah surga bagiku. Ungkapan ini adalah satu ungkapan yang menunjukkan, Bapak Ibu, bahwa surga itu adalah kehadiran Allah itu sendiri. Gitu ya, Bapak Ibu. Poin yang kedua, Allah mendengar, Bapak Ibu. Kalau kita lihat di ayat 2-3 dan seterusnya, kita bisa melihat suatu interaksi yang luar biasa intim antara Allah dengan Abram. Abram bisa dengan bebas di sana bercerita dan mengeluh, Bapak Ibu, bahkan menceritakan rencana pribadinya kepada Allah, meskipun itu tidak sesuai dengan rencana Allah, begitu ya. Dan Allah mendengarkan serta merespon semua narasi Abram. Ketika kita dalam pergumulan, cerita aja Bapak Ibu sama Tuhan. Mengeluh di hadapan Tuhan. Dan Bapak Ibu bisa menuangkan segala perasaan Bapak Ibu di hadapan Tuhan. Dan percayalah bahwa Dia adalah Allah yang mendengar kita, Bapak Ibu. Poin yang ketiga, Dia adalah Allah yang tidak ingkar janji. Kalau Bapak Ibu lihat di ayat 5, kita bisa melihat di sana bahwa Allah sudah ketiga kalinya meneguhkan janji pada Abram. Yang pertama di Kejadian 12 ayat 1-3, Bapak Ibu, itu pertama kali Allah mengungkapkan janjinya terhadap Abram, begitu ya. Lalu yang kedua pada Kejadian 13 ayat 14-17, di situ yang kedua kali Allah memperingatkan kembali tentang janjinya. Dan kemudian Kejadian 15 dan seterusnya. Di dalam setiap keraguan, Bapak Ibu, saya ingin mengatakan kepada kita semua, janganlah kita khawatir, Bapak Ibu. Karena Ia adalah Allah yang tidak pernah lupa akan janjinya, apalagi mengingkari janji itu. Dia adalah Allah yang terus-menerus tidak pernah lelah mengingatkan janjinya bagi kita. Poin yang keempat, Dia adalah Allah yang membenarkan kita. Kalau kita lihat di ayat 6, Bapak Ibu, Abraham dibenarkan oleh Allah bukan karena Abraham adalah orang yang layak dan memiliki iman yang besar, Bapak Ibu. Karena kita bisa lihat pada pasal selanjutnya, begitu ya, kalau Bapak Ibu lihat, Abraham akhirnya juga tidur dengan Hagar untuk memiliki anak yang bukan anak perjanjian. Padahal baru saja Abraham dipuji, dia memiliki iman yang benar, begitu ya. Tetapi Abraham lalu melakukan kesalahan. Jadi kalau kita lihat dari sini, Abraham sendiri sesungguhnya tidak layak, Bapak Ibu, untuk dikatakan sebagai orang benar. Tetapi dikatakan di sini bahwa Allah yang beranugerah atas Abram, sehingga Allah memperhitungkan iman Abram sebagai suatu kebenaran. Mungkin saat ini kita sedang berada di dalam satu kondisi yang sangat tidak enak ya Bapak Ibu. Tetapi datanglah, curahkanlah hati kita di hadapan Allah. Apapun kondisi kita, seperti apapun keberadaan kita saat ini, apakah kita sedang berada dalam dosa yang sangat-sangat besar sampai kita merasa kita tidak layak untuk ada di hadapan Tuhan. Tapi percayalah Bapak Ibu bahwa Tuhan datang untuk mencari orang-orang yang tidak benar. Tuhan datang bagi kita yang lemah, Tuhan datang bagi kita yang tidak sanggup, Tuhan datang bagi kita semua yang mau tunduk di hadapan Tuhan. Tuhan akan tetap membuka tangannya bagi kita semua dan menerima kita. Karena Dia adalah Allah yang memberikan dirinya, Dia adalah Allah yang mendengarkan, Dia adalah Allah yang tidak ingkar janji, dan Dia adalah Allah yang membenarkan kita. Amin Bapak Ibu. Biarlah ini boleh menjadi satu kekuatan kita di tengah setiap pergumulan kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, sekali lagi kami datang di hadapan Tuhan, kami mengucap syukur karena Engkau adalah Allah yang begitu baik bagi kami. Kami tahu Tuhan, hidup kami penuh celah dan hidup kami penuh dengan ketidakbenaran. Tetapi karena anugerah Engkau membenarkan kami. Terima kasih Tuhan atas kasih karunia ini. Dan biarlah kami boleh memulai hari ini dengan suatu semangat yang baru dan harapan yang baru.
Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.